warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Nugroho, NIM 16063. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS arsitektur berkelanjutan, yang mana adalah analisis dan konsep tingkat keberlanjutan bangunan dari studio perancangan arsitektur 1. Saya akan menjelaskan melalui maket yang sudah saya buat. Nah, di sini yang pertama adalah pengendalian iklim mikro. Dalam tapak ini pengendali iklim mikro ada beberapa elemen, yaitu ada pohon dan juga dari sisi kelebihan dari tapaknya yang tidak dibangun itu saya tanami tumbuh-tumbuhan seperti rumputan. Jadi tidak saya kasih perkerasan ini di sekeliling bangunan, sisanya saya tanam rumput. Nah, jadi ini berfungsi juga untuk sebagai pengendali iklim mikro. Nah, juga dari segi atap saya adalah atap bitumen. Atap bitumen itu adalah lembaran aspal berwarna hitam. Secara albedo albedonya tinggi, dia menyerap panas. Namun di bawah atap bitumen ini saya lapisi dengan aluminium foil sehingga panasnya itu tidak meresap ke dalam bangunan. Nah, kemudian fungsi hidrologis juga dari sisi tanamannya, dari maksud saya tanah yang tidak diberi perkerasan ini juga berfungsi sebagai hidrologis. Dia meresap air. Jadi dari hijauan rumputan ini meresap air. Nah, ini carport saya beri perkerasan grass block sehingga dia bisa dimasuki oleh kendaraan, tapi juga bisa meresap air. Grass block dia bisa meresap air. Oke. Kemudian pengendalian polutan dan debu juga bisa dibuffer oleh pohon yang berada di depan, juga pohon yang ada di belakang. Nah, kemudian sumber pangan dan satwa untuk desain saya ini karena dia berada di perumahan, jadi sumber pangan dan satwa mungkin tidak terlalu besar karena pohonnya hanya sedikit dan satwanya ya bisa dibilang tempat tinggal satwa di sini tidak ada gitu. Kemudian zoning dari depan adalah bagian publik. Ini ruang tamu. Ruang tamu di sini adalah bagian publik. Nah, kemudian ada semi privasi ada di sini. Ini ruang keluarga dan di dalam sini adalah dapur. Ini adalah bagian semi privasi. Kemudian yang bagian privasinya ada di belakang sini. Nah, ini ada bagian belakang sini ada privasi. Ini kamar, kamar mandi, kamar. Jadi daerah sini adalah daerah privasi. Servis juga ada di sini. Ini kamar mandi. Di belakang juga ada kamar mandi dan di sini juga dapur. Ini adalah servis. Oke, kemudian penghawaan alamiah juga pencahayaan ada masuk dari bukaan. Bukaannya itu dari jendela, pintu. Nah, ini kemudian di sini bisa dilihat cahaya masuk, ada bayangan cahaya masuk dari pintunya dirancang tinggi dari kaca sehingga memungkinkan cahaya masuk itu maksimal. Nah, begitu. Ini di sekeliling bangunan terdapat bukaan-bukaan seperti jendela dan pintu. Oke, kemudian perlindungan terhadap matahari. Nah, saya ilustrasikan mataharinya seperti ini. Daerah depan bangunan adalah bagian utara dan sebelah sini adalah timur, sebelah sini adalah barat. Nah, bisa kita ilustrasikan seperti ini. Ini cahaya matahari pagi datang menyinari seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Kemudian cahaya matahari sore kemari seperti ini dan dihalau oleh seperti ini. Nah, seperti itu ilustrasinya. Nah, jadi dalam kasus ini saya memberi atap pergola. Ini adalah atap pergola. Atap pergola bisa menutup secara otomatis. Saat kita membutuhkan cahaya, kita buka atap pergola. Atau terlalu panas atau nanti hujan turun, atap pergola ini bisa kita tutup.
ada di depan sini ada juga, di belakang juga ada. Ini atap pergola, ini adalah teknologinya. Kemudian ini ada ventilasi di bawah atap, berfungsi untuk menyalurkan energi panas supaya bisa keluar di malam hari. Nah, jadi energi panas dari dalam bangunan itu bisa keluar dari ventilasi atas ini. Oke, kemudian dari segi konservasi energi, untuk teknologi dari bangunan ini, konservasi energinya belum terlalu banyak karena teknologinya dari saya belum menguasai teknologi. Tapi dari konservasi air bisa dibilang sudah cukup karena ini tidak, run off-nya tidak terlalu banyak. Air hujan, curah hujan jatuh dan meresap di daerah rerumputan ini. Daerah rerumputan ini meresap air hujan. Ini semua nih rerumputan, ini rerumputan. Oke, ini rerumputan. Juga ada kolam ini sebagai pengendali iklim mikro juga. Ini adalah halaman belakang rumah. Kemudian dari pengelolaan utilitas seperti limbah dan sampah, ini masih menggunakan fasilitas dari pemerintah. Utilitas buangan limbahnya dari belakang ke arah depan, karena di depan sini adalah ada parit. Kemudian sampah juga dikumpulkan dan kemudian dibuang ke depan, dikumpulkan di depan supaya nanti pemerintah bersama dengan dinas kebersihan mengurus sampahnya. Oke, demikian itu sajalah yang bisa saya sampaikan mengenai analisa dan konsep dari bangunan studio perancangan PA1 yang saya rancang sedemikian rupa. Saya Hafiz Nugroho, terima kasih.